Mei, lancang. Kamulah yang lancang. Naga Zhenjiang, kamu memerintah Jiangsu, yurisdiksi atas 7 kabupaten di Xinjiang Selatan, selama 30 tahun. Posisi ini harus diganti lagi. Hari ini adalah hari di mana kamu dan boneka ini dikuburkan. Kamu telah datang dalam lingkaran besar. Sekarang taringnya adalah terungkap. Keluarga Chen Anda ingin campur tangan di 7 kabupaten di Xinjiang Selatan. Mendominasi si anjing selatan. Hanya angan-angan. Naga Zhenjiang saya belum mati. Jiangsu ini bukan milik Anda sendiri, Zhenjiang Long, tetapi keluarga besar di pejabat tinggi Jiangsu. Anda sebaiknya bertanya kepada semua kepala keluarga. Apakah mereka memilih Anda atau saya? Kepala keluarga yang terhormat, baru saja, Naga Zhenjiang mengancam Anda untuk menghancurkan hidup Anda sendiri. Bisakah kalian menelan amarah Anda? Dan hingga akhirnya semua kepala keluarga itu sekarang semakin yakin dan berani untuk memihak kepada keluarga Chen. Hal itu juga membuat Chen Qiang semakin sombong. Sementara Chu Feng masih diam saja melihatnya bicara omong kosong. Lalu Chen Qingmei pun berkata kepada Nona Lu agar tidak campur dengan urusan mereka. Dan memperingatkan Nona Su juga. Sehingga Su Yunting saat ini terus-terusan menyalahkan Chu Feng dengan kata-kata makiannya. Lalu berkata setuju dengan memilih pihak kepala keluarga Chen. Chen Qingmei pun semakin sombong saat itu, setelah semua orang lebih mendukungnya. Namun Haye saat itu yang marah lalu berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menentukan sebagai Naga Zhenjiang, apalagi hanya 5 keluarga rendah seperti mereka. Hanya Tuan Kaisarlah yang berhak. Namun hal itu tak sedikit pun membuat Chen Qingmei takut, dia semakin sombong. Lalu menjelaskan jika mereka mendapat perintah langsung dari gubernur. Dan saat sudah ada 30.000 pasukan yang dikirim secara diam-diam untuk menangkap Zhenjiang Long dan kelompok pelanggar hukum lainnya. Mengetahui hal itu pun membuat Haye marah, bahwa ternyata mereka telah berkolusi untuk memberontak. Chen Qingmei, apakah kamu mencoba bunuh diri? Ambil keluarga Chen? Itu bahkan membuat seluruh Jiangjiu menemui jalan buntu. Aku pernah memberimu kehidupan, tapi kamu menggali tindakan, kuburmu sendiri dengan ceroboh. Malam ini, seluruh Jiangsu, jika Anda binasa karena kesombongan dan ketidaktahuan Anda. Benarkah? Saya ingin melihatnya. Keluarga Chen saya memiliki wanita biasa-biasa saja dari 5 keluarga besar. 30.000 pengawal praetorian di kebun. Anda hanyalah orang kecil. Dan saat itu Chen Qingmei sudah semakin menjadi tampaknya. Lalu kapten tim penegak hukum perintah yang tidak berkepentingan agar meninggalkan tempat itu sekarang juga. Namun saat itu Lin Lin tidak mau khawatir, namun Chu Feng yakinkan dia akan baik-baik saja. Begitupun kedua wanita dari keluarga Lu itu ikut keluar. Chen Qingmei, apakah kamu tahu dosamu? Chen Qingmei, apakah kamu tahu kesalahanmu? Sudah waktunya, masih dalam mood untuk berakting. Naga Zhenjiang, di mana Anda menyewa tambahannya? Sangat berdedikasi. Daun kemarahan? Tidak tahu. Dorongan 2 telinga? Gunung Tai tidak mendengar guntur. Apakah kamu pernah ingat Chen Qinglei? Nenek moyang masih memberimu kehidupan. Tapi, sombong dan berani. Sialan. Kamu memaksakan diriku ke dalam situasi putus asa. Anda dan keluarga Chen di belakang Anda. Bahkan seluruh keluarga kaya Jiangsu. Itu semua karena kebodohan Anda. Dan menerima pelajaran keras. Chen Xiaolong, Anda tidak perlu berbicara. Dengan saya di sini. Hanya ada sedikit dari kita di sini. Kamu pikir, kamu akan membuatku takut, hanya dengan mengatakan ini. Katakan padaku, apa identitasmu yang sebenarnya? Akulah yang mengendalikan hidup dan matimu. Kentut.
Di dunia ini, hanya ada dua orang yang benar-benar bisa menentukan hidup atau matiku. Salah satunya adalah pahlawan Raja Naga. Yang kedua adalah penguasa istana jiwa kaisar. Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda. Anda adalah yang mulia Raja Naga atau Tuan Kaisar? Orang yang memahkotai Anda Zen. Orang gila yang kurang ajar dan berani. Berapa banyak otak yang Anda miliki? Beraninya, kau tampil sebagai kaisar tertinggi. Aku bisa saja meninggalkanmu sebuah puisi utuh. Tapi sekarang, aku ingin menghancurkanmu menjadi abu. Berani. Beraninya kau menyerang Tuan Kaisar. Kamu bilang, dia adalah Tuan Kaisar Pingseng. Chen Qingyu, buka matamu dan lihat jelas. Ini adalah surat undangan, bintang 9 yang diberikan, secara pribadi, oleh keluarga Chen Anda. Undang saya ke jamuan makan untuk memahkotai Feng Chan. Apakah Anda tahu dosa Anda? Ini tidak mungkin. Sama sekali, tidak mungkin. Kamu mengerti, mengapa kamu tidak berlutut? Tidak mungkin, bagi Anda untuk melakukannya, jadilah Tuan Kaisar. Ini tidak mungkin. King Mei, penguasa istana jiwa kaisar. Aku berdiri di kera bajuku, apalagi yang harus kamu katakan? Hah, aku tahu, undangan ini palsu. Kamu mencurinya, jelaskan, di mana Kaisar Zun yang asli? Mati tanpa membayar kembali. Prasastinya tidak berfungsi, dan Chu Feng yang sudah kesabarannya, saat itu langsung saja gunakan keahlian surgawinya untuk menyerangnya hingga terjatuh. Ini Kaisar Zunju. Anda benar-benar... Chen Chen, apakah Anda ingat? Ini benar-benar permulaan? Kaisar yang membantu Anda, menerobos ranah menghormati Tuan Anda. Ibadah kekaisaran? Hanya penguasa istana Li Hun yang dapat mempelajarinya. Anda harus bangun sekarang, kan? Tersinggung yang mulia berulang kali. Upaya arogan untuk memberontak. Apakah Anda tahu dosa Anda? Pendosa Chen Qingmei, berlutut kaisar, kaisar dewasa. Temui kaisar, temui kaisar. Chen Qingmei, kamu menyinggungku. Tidak mungkin mati, tapi kamu seharusnya tidak mati. Sama sekali tidak, tidak perlu memulai hidup baru. Diam-diam berkolusi dengan Gubernur Jiangsu. Merencanakan pemberontakan, ini benar-benar kejahatan, yang tidak bisa diampuni. Saat ini, sebagai penguasa istana jiwa kaisar, aku menjatuhkan hukuman mati padamu. Apakah kamu punya arti, pendosa Chen Qingmei, 100 kematian, tidak dapat menebus dosa seseorang. Saya hanya berharap cucu kaisar, melihat saya biasanya memiliki sedikit pujian. Ampuni keluarga Chen saya di Jiangsu. Berikan jalur keluar kepada anggota keluarga Chen saya. Anda harum mati. Dan Chen Feiyu harum mati. 3 kepala keluarga bangsawan besar di Jiangsu juga harum mati. Adapun leluhur keluarga Chen lainnya, penyitaan properti, pengasingan mie Korea Utara. Generasi mendatang, tidak akan pernah melihat Jiangsu lagi. Pendosa Chen Qingmei berlutut untuk berterima kasih kepada Kaisar Zun atas kebaikannya. Hongyan kembali dan memberitahu Gubernur Jiangsu. Perintahkan dia dalam 30 hari, pergi ke kuil Dali, di Kyoto untuk menyerah dan meminta maaf. Jika dia tidak mau, maka saya pribadi akan keluar dari istana untuk memberinya penampilan yang layak. Ya. Di api merah 4 laut, ambil kaisar saya, para penjaga Jiangsu diperintahkan oleh Anda dan saya. Jangan bergerak tanpa alasan. Mereka yang tidak mematuhi perintah akan dibunuh. Ya. Hongyan, keluarlah sekarang, tolong antarkan Chen Feiyu dan lainnya kepadaku. Ya.
Sementara di tempat lain, Chen Qiang yang berpikir saudarinya bisa menghadapi Chu Feng, dengan percaya diri meyakinkan Su Yunting dan ibunya. Namun saat itu Lin Lin masih berpihak ke Chu Feng, ia yakin pasti dia akan menunjukkan identitasnya. Namun tanpa diduga, Kapten Momoji datang mencari Chen Qiang. Dia masih bertanya dengan senangnya berpikir yang memanggilnya adalah kakaknya. Namun tiba-tiba saja dia malah ditampar, dan langsung menyuruh para pengawal menangkapnya, termasuk ketiga keluarga lainnya. Biarkan aku pergi. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku Raja Kera. Lepaskan. Tahukah kamu siapa aku? Tyson dewasa, orang itu tiba. Chu Feng, kenapa kamu masih hidup di reruntuhan ini? Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Deng Tianyu berbaring di bawah. Kakak, mengapa kamu berlutut untuk reruntuhan ini? Kamu adalah ahli seni bela diri yang perkasa. Kamu adalah putri yang bangga. Mengapa bisakah kamu kembali dan diam? Jangan keras kepala lagi, kesalahan besar yang dilakukan. Qiyu, jika kamu tidak ingin keluarga Chen dikuasai, istirahat saja dan matikan aku. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti, sama sekali. Chen Feiyu, buka mata anjingmu, dan perhatikan baik-baik. Orang yang berdiri di depanmu. Dia adalah penguasa istana jiwa kaisar di gedungku. Mengapa kamu belum berlutut? Beberapa pemilik toko. Ini adalah penguasa tertinggi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Chen Feiyu, kamu sangat berani. Berulang kali tersinggung Roewe. Masih selingkuh, menghasut kerusuhan sipil. Berniat memberontak. Itu benar-benar dosa yang tak termaafkan. Atas nama penguasa istana jiwa kaisar, dijatuhi hukuman mati. Tidak. Ini semua palsu. Ini semua palsu. Benar-benar tidak mungkin. Tolong, kakakku dan adik pantas mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Kami egois. Kamu juga bisa menyelamatkan penghidupan untuk Chen Jiaju. Hahaha. Tim ini abadi. Hahaha. Palsu, itu semua palsu. Mereka semua berbohong padaku. Dan kamu adalah aktor yang mereka sewa. Aren, kamu tidak menyebalkan. Berjalanlah ke neraka. Tanye. Lin keluarga Xiao, Ye Jiaer, dan yang lainnya membantu kaisar melakukan kejahatan. Manusia dan dewa marah. Saya sekarang menghukum mati kalian bertiga. Periksa semua aset keluarga. Apakah Anda berbeda? Saya akan mengampuni nyawa 3 keluarga besar. Bersedia menundukkan, Menteri Luar Negeri Yin Son Sudaiho Tiongkok. Menteri Luar Negeri Yin Son Sudaiho. Dunia ada di dalam diriku. Anda menanganinya. Para bawahan, memberi penghormatan kepada Tuhan. Para bawahan memberi penghormatan kepada Tuhan. Selamat tinggal kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Saya memperhatikan 3 keluarga bangsawan besar. Mengapa mereka semua dibawa sebagai tahanan? Surga bagi yang kuat. Berubah lagi. Ini pasti kalian kakak ipar saya. Saya sudah mengatakan bahwa saudara ipar saya adalah orang yang sukses. Kamu masih tidak percaya. Apakah kamu percaya sekarang? Kamu diam.